Ya, kita sudah membahas mengenai mujizat kesembuhan ilahi. Yang lalu kita sudah bahas. Jadi, jangan kita tergila-gila dengan mujizat. Tapi juga jangan anti mujizat. Dua ekstrim. Satunya tergila-gila. Satunya anti. Satunya mabuk dengan mujizat. Satunya alergi dengan mujizat. Ya, dua-dua nggak benar. Saya percaya sampai hari ini ada mujizat, tapi harus mengerti, memahami apa makna mujizat yang sebenarnya. Jangan terkecoh. Karena kalau kita sudah belajar satanologi, ya, itu teman-teman yang belum pernah lihat satanologi silahkan dilihat. Saya barusan ini ya lihat-lihat YouTube satanologi itu sudah sekitar 1.700, hampir 1.800 yang melihat satanologi. Ya, kalau kita lihat di secara fenomena, ya, memang mujizat itu sasaran yang paling difavoriti, yang paling favorit dari semua mujizat yang lain. Mujizat kesembuhan itu paling favorit dan paling laku, paling laris. Dan saya pernah dapat info itu kalau KKR mujizat kesembuhan ilahi oleh Benny Hinn itu bisa sampai pernah di Jakarta itu katanya sampai 1 juta lebih yang hadir. Waduh, nggak terbayangkan itu. KKR kesembuhan ilahi 1 juta yang hadir. Kalau KKR-nya reform ya paling mentok mungkin berapa ya, 20.000 atau 30.000 lah paling mentok. Ya, mungkin nggak sampai itu. 25.000 mungkin. Untuk KKR-nya Benny Hinn bisa 1 juta lebih. Bayangkan itu. Nggak tahu ini info ini benar apa enggak. Karena saya cuma dengar info aja. Nggak pernah ngitung kan. Tapi ya bagi saya enggak masalah itu mau 1 juta, mau 10 juta bagi saya enggak masalah. Karena memang itu favorit. Jadi kita juga enggak usah enggak usah negatif thinking, bohong itu 1 juta itu bohong. Ya biarinlah kalau memang 1 juta ya enggak apa-apa. Kenapa? Mau 100 juta pun juga enggak masalah. Karena memang itu favorit. Lalu yang kedua, selain favorit, itu juga sasaran empuk untuk suatu strategi iblis yang mau menjalankan tipu muslihatnya bagi orang-orang beriman. Atau orang-orang Kristen lah. Nggak usah disebut beriman, orang-orang Kristen. Itu strategi empuk. Sasaran empuk lah. Untuk iblis itu bisa berperan di situ.
Karena saking tergila-gilanya orang dengan mujizat ya, nah itu yang dipakai iblis untuk menjebak banyak orang percaya kepada tipu muslihat iblis. Iblis itu memang pintar, ya bukan bodoh. Dia sangat pintar, sangat lihai, bahkan diberi gelar oleh Tuhan Yesus Bapak segala pembohong, ya, atau profesornya pembohong. Nah, itulah iblis yang memang pakar, ya, dia pakar dalam penipuan, pemalsuan. Jadi kalau orang sering suka bikin barang-barang palsu itu mungkin karena belajarnya dari iblis. apa palsu gitu ya. Belajarnya dari iblis itu. Ya ini cuma cuk aja lah. Nanti marah itu yang bikin palsu-palsu itu nanti marah. Ya. Oke. Jadi ada beberapa hal yang penting hari ini yang saya mau sampaikan selain tadi pendahuluan itu, bahwa memang mujizat itu hal yang paling favorit ya. Nah, saya mau menekankan kembali esensi daripada mujizat itu sebagai tanda atau sign. Dalam bahasa Inggris disebut sign, tanda. Bahasa Indonesianya tanda. Ya, memang sebetulnya Anda jangan salah memahami tentang esensi mujizat itu yang dipakai Tuhan sebagai tanda. Dan kita tidak perlu kecewa kalau itu hanya sebagai tanda. Dan kita jangan mengalih. Aku di mute nih. Ya. Mungkin hostnya mau nge-mute semua, saya juga termute juga. Oke, jadi kita tidak usah kecewa kalau memang definisi mujizat itu bukan tujuan, itu tanda, sign. Ya, dan kalau kita tidak memahami presupposisi mujizat hanya sebagai tanda, lalu Anda mau mengalihkan fungsi mujizat sebagai tujuan akhir, disitulah jebakan itu akan berfungsi bagi kita. Artinya kita akan terjebak kalau kita memahami mujizat itu bukan sebagai tanda, tapi sebagai tujuan akhir. Nah, banyak orang Kristen justru tujuan akhirnya adalah mengalami mujizat. Oh, ada mujizat, ayo datang. Kita ingin mengalami mujizat. Saya ingin mengalami kesembuhan. Itulah tujuan hidup saya, untuk bisa sembuh dari segala penyakit saya. Ya, memanglah saya sadar benar bahwa mujizat sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang sudah hopeless. Ya kan? Kalau Anda sudah divonis dokter, penyakitmu nggak bisa disembuhkan, dan kamu pasti mati, ya, 1 bulan lagi kamu akan mati. Nah, lalu apa yang menjadi tujuan hidup Anda itu apa? Kalau Anda sudah divonis dokter, Anda tinggal 1 bulan. Apa yang menjadi tujuan hidup Anda?
Nah, jujur aja memang saya melihat, ya jujur deh, kita sendiri mungkin ya, saya juga atau keluarga saya atau jemaat atau siapapun, kalau Anda sudah divonis dokter kamu akan mati tinggal 1 bulan, maka perjuangan hidup kita itu terfokus untuk bisa sembuh, bisa sembuh, bisa sembuh. Gitu kan? Itu fokus, itu menjadi fokus untuk bisa sembuh itu. Dan bahkan rela mengorbankan segala-galanya demi kesembuhan itu. Bahkan sampai rela menjual rumah, menjual harta, habis semua hartanya untuk berjuang bagaimana saya bisa sembuh. Cari pengobatan, entah di Indonesia, entah di luar negeri, di Singapura, entah bahkan sampai Amerika, sampai ke ujung dunia kalau bisa saya menemukan bisa sembuh itu. Nah, itu yang jadi fokus itu. Apakah itu salah? Sebenarnya nggak bisa disalahkan juga sih. Itu reaksi normal dari manusia yang terancam. Ya, saudara kalau terancam gitu reaksinya apa? Pasti menghindar dong. Saudara kalau ketemu perampok, bawa senjata, saudara reaksinya apa? Hah? Didatangi perampoknya, lalu nih gua, lu mau tusuk, silakan. Apa gitu? Ya pasti lari sejauh-jauhnya atau menghindar atau apa, kecuali saudara jago karate atau kan hitam atau sudah jadi guru sakti di persilatan Shaolin. Ya toh. Wow, ada orang berani macam-macam sama gue. Sikat lu. Kita nantang ya toh. Tapi kalau kita orang-orang biasa ya menghindar lah. Ya itulah orang kalau kena sakit lalu diancam kematian, ya bagaimana saya menghindar? Itulah perjuangan saya. Itu reaksi normal. Jarang, meskipun ada ya, meskipun ada orang yang sudah divonis dokter 1 bulan kamu mati, lalu reaksinya, ya wes, ya sudahlah, aku terima nasibku, harus mati ya mati. Ada memang yang kayak gitu ada, tapi tentunya melalui proses juga ya, melalui proses mungkin nggak terima atau berusaha dulu ke sana ke sini dan sebagainya sampai akhirnya mentok dan mungkin juga sebagian harta sudah habis. Ya sudahlah, kalau Tuhan memang mau saya mati, saya siap. Ya ada yang kayak gitu ada. Tapi juga boleh dikata sangat banyak orang yang tujuan hidupnya adalah nggak mau mati. Sehingga itu menjadi fokus dari segala-gala usaha hidupnya dia. Itu yang terpenting. Bagaimana saya nggak mati. Itu yang terpenting dalam hidupku. Segala usaha diusahakan. Cari orang-orang, kalau perlu orang-orang sakti. Ya, hamba-hamba Tuhan sakti. Bahkan kadang kalau sudah imannya nggak dipedulikan, dukun sakti pun juga dicari. Ya sudah wes Kak usah lah iman-imanan itu nggak perlu, yang penting aku bisa sembuh lah.
pakai segala cara, Tuhan bahkan mungkin mau pakai segala cara untuk menyembuhkan aku. Nah itu tujuan utamanya itu sembuh. Nah ini sudah, ya kalau kita mau kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab itu mestinya kita sadar ya, sebenarnya apa sih tujuan hidup manusia itu. Nah, itu sudah dijawab oleh katekismus singkat Westminster. Ya, itu sudah terjawab sih. Apakah tujuan hidupmu? Ya, atau di katekismus Heidelberg, apakah yang paling membuat kamu berbahagia? Bukan hidup selama-lamanya dan bukan enggak bakal mati. Enggak, tujuan hidup kalau menurut Westminster adalah tujuan hidupku adalah apa? Ada yang tahu? Coba kalau ada yang mau bicara, kasih tangan. Apa tujuan hidupku? Oke, Pak Aryo, silakan. Berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Ya, itu benar. Saya, Pak. Oke, Widya. Bu Widya, silakan. Menikmati Allah dan memuliakan Allah. Yes. Terbalik ya. Memuliakan Allah dan menikmati Allah dan anugerahnya. Thank you. Ya, Pak Aryo benar, Bu Widya benar. Jadi sebetulnya tujuan hidupku itu adalah memuliakan Allah. Nah, kalau berdamai dengan Allah itu sebenarnya bukan tujuan, tapi sudah diperdamaikan dengan Allah karena Allah yang menyelamatkan saya. Ya, itu tujuan untuk manusia. Tapi setelah manusia diselamatkan, buat apa manusia diselamatkan? Untuk memuliakan Allah. Jadi manusia yang diselamatkan bukan aku diselamatkan. Hore, haleluya. Sudah gitu toh. Enggak, kamu diselamatkan supaya hidupmu memuliakan Allah. Kalau kamu diselamatkan, kamu hanya mementingkan keegoisan, kepentingan dirimu, berarti kamu itu salah sasaran. Diselamatkan untuk kepentingan keegoisan dirimu. Itu nggak benar. Kamu diselamatkan untuk hidupmu dipakai bagi kemuliaan Allah. Itulah tujuan hidup. Nah, John Piper dalam bukunya yaitu Penderitaan dan Kedaulatan Allah. Ini sangat bagus. Bukunya John Piper itu, ya ada orang yang mengkritik sih John Piper itu teologinya begini, begitu. Tapi saya melihat John Piper masih reform lah. Meskipun ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan reform. Tapi ada hal yang bagus dari bukunya itu, yaitu yang tadi saya bilang itu, Penderitaan dan Kedaulatan Allah. Di buku itu John Piper mengatakan bahwa dia terkena kanker ya. John Piper juga terkena kanker dan temannya juga terkena kanker dan sama-sama mengarang buku itu. Lalu dia bilang gini kalimatnya bersama dengan temannya itu. Jangan sia-siakan kanker itu
melewati hidupmu begitu saja. Ya, kalimatnya kira-kira seperti itu. Jangan sia-siakan kankermu itu melewati hidupmu begitu saja. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kamu sampai tanda petik mengalami kanker itu dalam kedaulatan Allah tentunya, maka pasti ada tujuan Tuhan untuk membuat kamu mengalami kanker itu dalam hidupmu. Pasti ada tujuan Tuhan. Dan salah satu yang pasti daripada tujuan Tuhan itu adalah melalui kanker ini kamu bisa memuliakan Allah. Wah, hebat sekali. Melalui kanker ini kamu bisa memuliakan Allah. Karena apa? Karena tujuan hidup manusia itu memuliakan Allah. Jadi jangan sampai kalau kamu kena kanker, kamu tidak memuliakan Allah, kamu tujuan hidupmu adalah supaya bebas dari kanker. Itu tujuan hidupmu. Nah, itu berarti kankermu itu menggeser tujuan hidup yang sebenarnya. Karena tujuan hidup yang sebenarnya itu adalah kamu memuliakan Allah, bukan kamu sembuh. Tapi memang ada orang pinter yang jawabnya gini, dengan saya sembuh, saya bisa memuliakan Allah. Pinter, pinter. Bagus, jawabannya juga bagus itu. Dengan kamu sembuh, kamu bisa memuliakan Allah. Tapi kalau kamu nggak sembuh, kamu nggak bisa memuliakan Allah. Bisa dong. Konsep teologi sukses itu memang sesat dan tidak kita biar. Kita harus tegas dengan menyikapi teologi sukses. Teologi sukses itu ajarannya gini. Kalau kamu miskin, kamu nggak bisa memuliakan Allah. Makanya kamu mesti kaya. Dengan kamu kaya, baru kamu bisa memuliakan Allah. Kalau kamu miskin, bagaimana kamu memuliakan Allah? Kamu miskin, malah orang menghina kamu. Dan orang tidak memandang kamu. Tapi kalau kamu kaya, semua orang akan menghormati kamu dan apa kata-katamu akan didengar banyak orang. Makanya harus kaya, baru sukses. Dan harus sukses untuk kaya. Itu teologi sukses. Kamu harus kaya, kamu harus sembuh, kamu harus lancar hidupmu, segala permintaanmu akan dikabulkan, baru kamu bisa memuliakan Allah. Itu teologi sukses, itu bidat. Karena Allah tidak mengatakan bahwa kalau kamu kaya saja baru kamu bisa memuliakan Allah. Kamu miskin pun bisa memuliakan Allah. Kamu bahkan tidak bisa melakukan mujizat pun kamu tetap bisa memuliakan Allah tanpa mujizat. Satu hal yang pasti ada seorang yang dipakai Allah luar biasa, tapi tanpa mujizat satupun yang dia lakukan. Tapi dia memuliakan Allah. Siapa yang dipakai Tuhan luar biasa yang tanpa mujizat satupun? Siapa? Pak Aryo, angkat tangan. Sudah. Ya, Pak. Nah, ya Pembaptis. Yes. Pak Aryo ini Alkitab berjalan ya. Jadi dijawab semua sama Pak Aryo ini. Masih belum ngantuk, Pak. Ya, Yohanes Pembaptis.
Tidak satu pun mujizat yang dia lakukan. Tapi apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Benar-benar kristosentris. Ya, Yohanes Pembaptis memperkenalkan inilah domba yang akan menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh, kristosentris. Aku adalah sahabat daripada mempelai. Ya, sahabat. Dan mengantar mempelai ini. Sahabat yang sahabat mempelai ini bertugas memperkenalkan mempelai ini kepada mempelai perempuan, kan? Itu tugas daripada sahabat. Pada waktu murid-murid Yohanes Pembaptis mulai berkurang dan mereka mengikut Yesus, Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Biar aku makin kecil dan Kristusnya makin besar. Kristosentris, tidak melakukan mujizat apapun, tapi dia memuliakan Allah. Sampai mati Yohanes Pembaptis tetap setia. Dan Tuhan Yesus memuji Yohanes Pembaptis di antara semua yang lahir, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Nah, jadi siapa yang bilang mujizat itu satu-satunya cara untuk bisa memuliakan Allah? Itu rumusan dari setan. Mujizat bukan satu-satunya cara Allah bisa dipermuliakan. Mujizat itu malah bisa jadi tipu muslihat setan untuk membawa orang jauh dari Allah. Ya, saya malah membuat definisi yang sebaliknya. Kalau dikatakan mujizat satu-satunya cara untuk memuliakan Allah, saya juga bisa bikin definisi yang sesuai dengan Alkitab. Mujizat pun bisa dipakai setan untuk membuat orang makin jauh dari Allah. Makin jauh dari kebenaran. Nah, jadi hal-hal seperti ini itu penting untuk kita beritakan kepada teman-teman yang lain. Mereka yang belum belajar, mereka yang nggak ngerti apa-apa. Oh, pokoknya pendetaku ngomong kayak gini. Amin, amin, amin. Amin, tapi tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, amin apa itu? Amin yang menyesatkan. Oke. Jadi kembali lagi kepada tujuan. John Piper mengatakan, jangan sia-siakan kankermu lewat dalam hidupmu begitu saja, tanpa ada artinya. Biarlah kanker yang di dalam kedaulatan Allah bisa terjadi dalam hidupmu, boleh dipakai untuk hidupmu makin memuliakan Allah melalui kanker itu. Saya sudah pernah menyampaikan itu buku itu dalam siaran di Radio RMC Surabaya dalam seri pembahasan bukunya John Piper tentang penderitaan dan kedaulatan Allah. Ya sayang waktu itu belum ada YouTube, hanya siaran Radio RMC. Tapi itu bisa diputar ulang sih siaran itu. Cuma memang kalau itu mau divideokan di YouTube itu memang nggak ada gambarnya akhirnya. Videonya ya cuma gambar diam aja, ya kan? Tinggal dengar suara aja. Ya itu
itu butuh waktu sih, butuh proses untuk pengelolaan video-video audio kita itu untuk bisa dimasukkan ke YouTube. Oke, kembali lagi. Jadi tujuan semuanya ini adalah untuk kemuliaan bagi Allah, termasuk kalau saya harus mati karena kanker. Biarlah hidupku tetap untuk kemuliaan bagi Allah sampai selesai tugasku. Ya, oke. Nah, jadi yang Senin lalu kita sudah bahas sembuh nggak sembuh itu bukan perkara yang penting. Perkara yang penting adalah Tuhan tetap besertaku. Dan Tuhan yang besertaku bisa memakai segala sarana keadaan untuk hidupku tetap memuliakan Allah. Entah sembuh, entah tidak sembuh. Hidupku boleh tetap memuliakan Allah. Itu seharusnya menjadi komitmen saudara dan saya. Jangan kena kanker langsung down, langsung kolaps, langsung sudah tidak ngerti lagi tujuan hidup itu buat apa. Pokoknya aku harus sembuh. Akhirnya mati juga. Nah, tapi karena energi semua dihabiskan hanya untuk harus sembuh, harus sembuh, harus sembuh. Akhirnya perjuangan itu membuat kita sama sekali tidak memuliakan Allah. Nah, itu sangat sayang. Ya, seorang teman saya sudah almarhum. Beliau mahasiswa STRIS. Dan beliau kemudian setelah ikut STRIS, lalu beliau melanjutkan sekolah teologi full-timer menjadi hamba Tuhan. Dan setelah menjadi hamba Tuhan, kira-kira berapa tahun gitu, tahu-tahu diperiksa dokter, dia divonis menderita kanker darah yang akut, yang parah, kanker darahnya parah. Dan memang dia berjuang untuk sembuh, dan perjuangannya luar biasa sampai ke Singapura, sampai ke dokter yang paling ahli di Singapura. Dan itu memang menghabiskan biaya yang sangat besar, sampai ya boleh dikata korbannya itu, korban dananya itu memang luar biasa. Sampai rumahnya dan sebagainya sampai habis. Tapi satu hal yang saya lihat, dia selalu rindu memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Itu saya betul-betul salut. Dia yang mengidap kanker dengan dokter yang sudah bolak-balik memberi ancaman kepada dia bahwa hidupnya tidak akan panjang lagi. Tapi dia terus mengabarkan Injil, dia terus menguatkan orang-orang yang sama-sama kena kanker dengan dia. Dia ajak menyanyi, dia ajak berdoa, dia ajak untuk belajar firman bersama. Aduh, luar biasa. Itu saya ikuti benar, itu saya ketemu dia di Surabaya. Ya, dia lalu saya ajak besuk jemaat saya juga ada yang kena kanker juga, sudah almarhum juga. Dia besuk ke jemaat saya itu. Dia
menghiburkan jemaat saya. Dia doa untuk jemaat saya. Dia menyanyi untuk jemaat saya itu. Aduh, saya terharu sekali saya. Saya sampai mikir kalau saya sendiri kena kanker seperti ini, apa saya punya semangat sama seperti dia? Luar biasa. Dia sampai sekarang masih eksis, tapi eksisnya di Facebook-nya dia. Ya. Dia masih bersaksi terus di Facebook-nya. Dia sudah almarhum. Tapi di Facebook-nya itu kalau kita baca, aduh, luar biasa semangat dia. Itu suatu contoh bagi saya, orang yang sudah tahu bakal mati, tapi dia pakai segala kesempatan untuk memuliakan Allah. Sampai kesaksian terakhir sebelum dia mati, kurang berapa hari, makin parah keadaannya, dan dia sudah nggak bisa keliling lagi. Dia sempat saya undang di gereja saya untuk bersaksi. Dan pada waktu-waktu terakhir, beberapa hari sebelum dia mati, dia ditanya oleh hamba Tuhan, apakah kamu sudah siap menghadapi kematian? Jawabnya apa? Jawabnya, sudah sejak, kalau tidak salah, 6 atau 7 tahun. Sudah sejak 7 tahun yang lalu saya siap menghadapi kematian. Jadi dia bertahan dalam kankernya itu 7 tahun. Dia bilang sejak 7 tahun yang lalu saya sudah siap mati. Apakah kamu siap meninggalkan suamimu, meninggalkan anak-anakmu? Anak-anaknya masih kecil. Dia bilang, semua itu adalah dari Tuhan. Ya. Dan Tuhan yang akan memelihara mereka. Sudah, setelah itu kurang lebih 3 hari kemudian atau berapa hari, cuma 2-3 hari mungkin dia meninggal dunia. Nah, ini adalah satu kesaksian hidup bagaimana kita sadar tujuan hidupku adalah untuk kemuliaan Allah dalam hidup yang sementara. Kesaksian teman saya ini yang namanya Riana ini, ya, benar-benar juga menghibur saya, juga menguatkan saya dan memotivasi saya untuk pada saat saya menghadapi saat-saat kematian, saya tetap ingat tujuan hidup saya, buat apa. Dan itu yang memberi semangat, bukan hidup tidak ada semangatnya. Ya, jangan dipikir kalau tahu hidup bakal mati lalu semangatnya habis, lalu nggak ada semangat lagi, lalu loyo, lalu semua itu tadi tujuan hidup sudah habis lenyap. Enggak, harus justru semangat. Saya juga banyak belajar dari Pendeta Stephen Tong, guru saya. Beliau pernah divonis dokter bahwa beliau kena sirosis ya liver yang sudah akut juga, dan ya hepatitis C kalau nggak salah. Lalu sudah divonis tinggal berapa lama umurnya. Lalu Pak Tong itu malah tambah semangat memberitakan Injil di mana-mana.
Jadi dia tidak menjadi kendor atau loyo dan akhirnya tidak bersemangat gara-gara divonis dokter sudah umurnya tinggal setahun atau 2 tahun. Ya, lalu sudah patah semangat. Enggak. Lalu ditanya orang, pernah diwawancara kan? Ya bukan wawancara gitu sih, cuma ditanya aja, Pak Tong kok bisa punya semangat pada waktu sudah divonis dokter akan mati dalam beberapa tahun, kok malah tambah semangat. Ya, ternyata ada satu ilustrasi yang diberikan. Kamu kalau ujian, ya toh, menjalani ujian akhir. Waktunya 2 jam untuk menjalankan ujian itu. Wah, kita kerjakan kan ujian itu. Lalu penjaganya mengatakan, waktu tinggal 10 menit. Nah, kalau Anda dikasih tahu waktu tinggal 10 menit itu membuat Anda loyo atau membuat Anda tambah semangat untuk cepat-cepat menyelesaikan. Hah? Kecuali tidak bisa jawab loh ya. Kecuali saudara tidak belajar dan tidak siap apa-apa. Tinggal 10 menit. Waduh. Ya loyo sudah. Karena memang nggak ngerti apa-apa. Jawabannya emang dijawab apapun nggak ngerti. Tapi kalau saudara ini siap dan saudara bisa menjawab. Kurang 10 menit. Wah, ngebut. Waduh, kerjakan dengan secepat-cepatnya. Jadi orang kalau dikasih tahu batas waktunya justru makin bersemangat, bukan makin kehilangan semangat. Wah, itu ilustrasi yang sangat bagus. Iya kan? Mumpung masih ada waktu, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kalau sudah divonis waktumu, kamu malah nggak punya semangat. Kamu malah kehilangan semangat. Kerjakan dengan makin kerja keras. Nah, itu saya belajar banyak itu dari yang namanya Riana itu dan juga guru saya Pendeta Stephen Tong itu. Ya. Jadi selama masih ada waktu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya sekarang ini kan sudah istilahnya dipensiunkan gitu kan. Tidak apa-apa, biarin aja. Saya sudah tidak lagi mengembalakan dan saya juga tidak lagi mengurusi jemaat. Tapi apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Apa yang bisa saya pakai waktu untuk memberitakan firman, saya pakai waktu untuk memberitakan firman. Sampai kapan? Sampai tugas saya selesai. Ya, inilah kesempatan saya memberitakan di radio, saya memberitakan firman melalui Stris. Sekarang bisa pakai Zoom, bisa sampai bahkan kemana-mana. Zoom ini bahkan ke luar negeri dan sebagainya. Ya, saya bersyukur atas kesempatan ini. Saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun tetap namanya manusia itu ya tidak ada manusia yang sempurna, itu kan tidak ada. Kita semua ya masih ada kelemahan, kekurangan, keterbatasan, ya, dan bahkan egosentris kita juga masih ada. Ya itu wajar, itu semua manusia kayak gitu. Nggak ada manusia yang tidak punya keakuan, masih ada keakuan, tetapi bagaimana waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya sudah itu. Nah, saya harap ini juga menjadi perjuangan Anda. Perjuangan kita bukan untuk sembuh. Perjuangan kita adalah untuk memuliakan Allah. Sembuh itu ada batasnya.
sehat itu ada batasnya. Ya, saya beberapa kali kan menyampaikan kebenaran ini. Saya setiap kali ketemu sesama teman-teman yang sudah tua, ya, sudah manula, usiawan, ya, selalu omongannya itu hampir sama. Selalu ngomongnya apa? Yang penting sehat. Ya, yang penting kita sehat. Itu nomor satu. Tidak ada yang lebih penting dari sehat. Ya, saya kadang-kadang nyeletuk aja. Ya benar, yang penting itu sehat benar. Tetapi sehat itu ada batasnya. Suatu saat kita akan masuk dalam keadaan tidak sehat lagi. Mau sampai kapan sih kita mau sehat terus? Suatu saat ya mentok lah. Betul nggak? Saudara mau sehat selama-lamanya? Ya Anda berarti sudah bukan manusia lagi itu. Kalau sehat selama-lamanya, lalu tidak mungkin mati gitu. Ya, Anda kan sadar, hidup manusia suatu saat pasti mati. Dan sehat itu ada batasnya. Kalau sehat terus, tidak mati-mati. Ya, saudara mau umur berapa? Mau minta umur berapa sama Tuhan? Hah? Mau minta umur berapa? 500? Atau seperti Adam dan Hawa, 900? Konyol banget. Iya kan? Sudahlah, sadarlah, kita semua itu pasti mati. Saya sudah khotbah tentang kematian, nilai kematian, lihat di YouTube. Ya, silakan search di YouTube. Andi Halim, nilai kematian. Dengar itu. Kalau Bu Willy selalu bilang finishing well. Itu juga khotbah saya, finishing well. Andi Halim, lihat di YouTube. Itu tentang kematian semua itu. Saya banyak khotbah tentang kematian. Ada teman yang bilang, wah takut Pak, dengar itu. Loh, justru dengar itu supaya nggak takut mati. Aneh-aneh aja. Dengar itu kok takut. Dengar supaya kamu nggak takut mati. Saya bukan khotbah itu untuk nakut-nakuti orang ya supaya takut mati. Ya enggak lah. Saya justru meneguhkan. Tentunya bukan saya yang meneguhkan, firman Tuhan yang meneguhkan. Ya. Ya, ini pandemi ini sudah merupakan satu warning dari Tuhan, pandemi ini. Suatu saat kamu bisa mati. Sebetulnya enggak usah pandemi, ya pasti mati juga. Gitu loh. Cuma ini peringatan. Supaya manusia juga kaget. Ya, sadar hidup kita terbatas. Oke. Nah, itu poin-poin yang saya sharekan kepada Anda. Jadi sebetulnya kan tujuan Tuhan Yesus datang itu kan bukan melakukan mujizat. Salah. Kalau Anda bilang tujuan Tuhan Yesus datang adalah untuk melakukan mujizat, itu salah besar. Tujuan Tuhan Yesus datang bukan untuk melakukan mujizat. Mujizat itu bukan tujuan. Mujizat itu tanda. Nah, kalau orang masih nggak ngerti, nggak bisa membedakan antara tanda dan tujuan, ya Anda itu berarti nggak nangkep itu maksud dari Tuhan Yesus melakukan mujizat itu. Anda nggak nangkep. Ya, untuk nangkep ini saya kasih ilustrasi begini. Ilustrasi ini sudah pernah saya paparkan di beberapa khotbah saya, tapi enggak apa-apa saya ulang lagi ilustrasinya.
Ya, suatu saat saya datang ke satu kota. Di kota ini saya baru pertama kali hadir dan orang-orang di kota ini juga banyak yang nggak tahu saya. Bukan banyak, semua nggak tahu saya. Jadi Andi Halim itu modelnya bagaimana? Ya, waktu itu misalkan anggap aja nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan bisa kirim foto, bisa Zoom, bisa apa gitu. Zaman dulu nggak ada gitu-gituan ya. Lalu saya datang, saya ditanya sama yang jemput lewat SMS ya. Bapak boleh tahu Bapak ini menggunakan pakaian apa, warna apa, tasnya tas dengan warna apa. Lalu saya bilang saya pakai batik warna merah ya. Celana saya warna coklat. Ya, ini hanya perumpamaan aja ya. Tas saya berwarna hitam. Oh ya, baik Pak. Lalu saya mendarat, saya keluar dari gerbang airport itu. Saya lalu tunggu-tunggu penjemputnya. Tahu-tahu ada orang yang datang ke saya. Bapak ini Bapak Andi ya? Iya. Oh iya, saya tahu ini Bapak Andi karena tanda-tandanya tepat. Bapak pakai batik merah, celana coklat, tasnya hitam. Berarti ini Bapak Andi. Iya, betul saya. Maaf ya Pak, coba kopernya Bapak saya ambil. Lalu pakaian Bapak, batiknya Bapak tolong dilepas. Dan celana Bapak juga tolong dilepas. Hah? Loh kenapa kok dilepas? Loh tujuan saya datang ke sini untuk mendapatkan tanda-tanda dari Bapak. Itu tujuan saya. Hah? Jadi tujuanmu ke sini untuk mendapatkan tanda-tanda. Iya. Jadi nanti saya bawa koper Bapak sama pakaian Bapak saya bawa, lalu ya sudah selesai, tujuan saya selesai. Bapak saya tinggal di airport aja. Karena tujuan saya adalah memperoleh tanda. Jadi orang yang tujuannya cari tanda dan untuk mendapatkan tanda itu seperti tadi penjemput itu kan kurang ajar. Masa koper saya diambil, pakaian saya diambil, lalu saya dibiarin di airport sendirian, saya ditinggal karena dia sudah mencapai tujuannya yaitu memperoleh tanda-tanda. Ngerti ya? Nggak ngerti ya sudah. Maksudnya itulah orang yang tujuannya cari tanda. Dia tidak butuh Andi Halim, dia tidak butuh. Dia cuma butuh tandanya Andi Halim. Nah, sama seperti orang cuma butuh mujizat. Yang saya butuhkan mujizat. Lalu Yesusnya bagaimana? Oh, itu tidak penting bagi saya. Yesusnya penting mujizatnya. Nah, ini kan sudah nggak beres kan. Masa saya datang ke kota itu kan tujuannya mengundang saya bikin seminar di kota itu. Tapi ternyata seminarnya dia nggak mau dengar, dia cuma mau bawa tanda-tanda saya. Nah, sama seperti orang minta Tuhan Yesus bikin mujizat. Dia nggak mau dengar berita tentang Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus mau datang ke dunia, mau apa, dia nggak peduli. Yang penting aku dapat mujizat. Seperti itulah orang yang mengharapkan tanda dan tidak mengerti tujuan di balik tanda. Ya kan?
Saya memberikan tanda-tanda saya bawa koper ini untuk Anda mengenal saya dan untuk saya dihantar oleh Anda untuk nanti saya bisa membawakan seminar. Itu tujuan saya, bukan Anda ambil tanda-tanda saya lalu Anda bawa pulang. Itu konyol banget seperti itu. Ya kan? Nah, saya juga pernah beri ilustrasi petunjuk jalan itu kan tanda. Dari Surabaya mau ke Jakarta ada petunjuk jalan arah ke Jakarta, arah ke Jakarta. Lalu setiap kali saya naik mobil kelihatan tanda arah ke Jakarta, tandanya saya cabut, saya masukkan mobil saya, ketemu lagi tanda lain ke arah Jakarta, saya cabut lagi tanda itu, saya masukkan mobil saya jadi saya ini tujuan saya untuk cari tanda dan tanda itu saya ambil untuk saya bawa di mobil saya. Akhirnya saya nggak sampai ke tempat tujuan, tapi saya menyimpan tanda-tanda itu untuk diri saya. Konyol kan? Orang yang menjadikan tanda itu tujuan, itu konyol. Dia nggak nyampe kepada tujuannya. Dia cuma dapat tandanya. Nah, itulah orang kalau nggak paham mujizat itu buat apa. Mujizat itu cuma buat tanda. Tuhan itu tidak punya tujuan untuk menyembuhkan segala penyakit. Melenyapkan segala penyakit. Kalau tujuan Tuhan itu melenyapkan segala penyakit, berarti Tuhan itu gagal karena penyakit di dunia ini makin bertambah dan makin ganas. Dan bukan makin lenyap. Oke, benar kan? Apakah tujuan Tuhan melenyapkan segala penyakit? Ternyata penyakit makin ganas. Berarti Tuhan itu kalah sama penyakit. Karena tujuan Tuhan datang ke dunia melenyapkan segala penyakit. Penyakit nggak lenyap, malah tambah ganas. Wah, kalau begitu Tuhan itu gagal deh. Karena tujuannya kan melenyapkan segala penyakit. Herannya, orang kok nggak mau belajar. Belajar lebih benar gitu loh. Saya tidak, sekali lagi saya bukan anti mujizat, bukan. Saya sendiri mengalami mujizat. Saya sudah bersaksi bagaimana dulu saya juga sakit-sakitan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Saya bersyukur. Atas anugerah Tuhan ini saya juga bersyukur. Saya juga dengar kesaksian beberapa teman juga dapat mujizat. Pak Sugianto juga pernah kesaksian dapat mujizat. Ya kan? Bersyukur kita dapat mujizat, tapi itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidupmu adalah memuliakan Allah. Kalau kamu setelah dapat mujizat, kamu tidak memuliakan Allah, buat apa kamu itu sembuh? Buat apa kamu diperpanjang hidupmu? Kalau hidupmu tidak memuliakan Allah. Nah itu, mari kita renungkan. Ya, saya sudah cukup panjang lebar ini menjelaskan ini. Sebetulnya masih ada poin-poin lain yang saya mau share. Jadi mungkin waktu ya, terbatas pada waktu dan mungkin ada teman-teman mau tanya atau mau sharing atau mau bagi-bagi berkat. Silakan saya beri waktu untuk teman-teman. Karena acara kita kan bukan hanya dengar seminar bukan. Kita ini acaranya adalah Q&A, tanya jawab dan ngobrol. Ya kan?
Oke, silakan. Kalau ada teman-teman mau berpendapat, host bisa buka kesempatan untuk teman-teman bisa buka mic. Ya, oke. Silakan deh, siapa aja deh. Ini kok ada tulisan dari chatnya siapa ini? Pak dari Pak Martin. Pak Andi, saya pernah dengar dari Pak Tong sendiri mengenai sakitnya itu dikarenakan dokternya itu kurang teliti. Salah analisa, bukan seperti itu kondisi sakitnya, tapi emang Pak Tongnya tenang dan tambah semangat waktu dengar vonis itu pertama kali. Tetapi akhirnya sadar kalau analisa dokternya salah. Iya benar, saya tadi kan ceritanya belum komplit. Bahwa Pak Tong divonis tinggal berapa tahun itu ternyata dokternya salah analisa. Tapi Pak Tong sudah menganggap itu benar dan dia memang tidak kehilangan semangat untuk memberitakan kebenaran pada saat dia sudah divonis oleh dokternya. Oke. Thanks infonya. Ada teman-teman yang mau kasih kesaksian atau kasih pendapat? Nggak ada ya. Selamat malam, Hendrik. Andi. Silakan Pak Hendrik. Iya. Meresponi apa yang Pak Andi sampaikan malam ini tentang mujizat itu sebagai satu tanda. Kurang keras Pak. Ya. Kurang dengar. Ya. Meresponi apa yang Pak Andi ajarkan malam ini, itu juga menyangkut kehidupan saya. Mungkin beberapa tahun lalu saya sudah pernah bersaksi tentang kondisi hidup saya, Pak. Iya. Di mana pada tahun 2016 saya itu divonis oleh dokter di Malaysia atau di Penang. Itu saya umurnya hanya 2 tahun. Itu 2016. Karena saya mengidap penyakit kanker multiple myeloma atau kanker tulang sumsum. Ya menurut dokter ini penyakit kanker yang agak langka. Ya biasanya getah bening, prostat dan lain-lain. Tapi untuk multiple myeloma ini agak langka. Dan biasanya dia bilang multiple myeloma ini umurnya tidak lama, paling tinggi 2 tahun. Dan biasanya kalau sudah menyerang sampai ke tulang-tulang, itu lempar sampah aja begini, tangan itu bisa lepas. Dia bilang begitu. Jadi saya berpikir pada waktu itu 2016 itu saya tanya terus gimana solusinya dokter? Ya, you mesti berobat terus. Jadi jangan sampai berhenti berobat. Tetapi untuk berobat di Malaysia kan kita ini kan hamba Tuhan Pak Andi. Kita ini kan penginjil. Ya kan kita hidup dari ayapan firman. Jadi kita hanya beriman saja. Apapun yang terjadi ya sudah. Kalau dokter katakan cuma 2 tahun umur saya, ya sudah kita terima saja apa yang dokter katakan begitu. Tetapi dalam hati kecil saya, ini kan perkataan dokter ini. Ya kan, firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Ini pandangan saya. Dan semua anak-anak saya, keluarga, istri semuanya memberikan saya respon. Tapi hanya ada 2 persoalan Pak Andi, dia bilang begini. You mesti 2 dia minta. Dia bilang, you mesti semangat. You mesti bersuka cita, you must joy, dia bilang. Dan yang kedua, jangan marah-marah. Jadi dia kasih modal itu sama saya. Jadi harus bersuka cita. Yang kedua nggak boleh marah-marah. Jadi
saya hubungkan dengan firman Tuhan. Benar juga apa yang dikatakan oleh Amsal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi namanya manusia, Pak Andi. Waduh, takut juga saya dibilang 2 tahun lagi umur saya. Jadi kalau ukur saya 2018 sudah tidak ada lagi. Iya, tapi puji Tuhan sampai hari ini saya masih ada. Iya, saya masih melayani. Ya, saya masih sempat keliling sampai ke Sumatera, penginjilan, teman-teman ke NTT, sampai ke Atambua. Saya pelayanan. Semangat tetap ada seperti tadi Pak Tong, walaupun itu salah diagnos ya dari dokter. Ya, tapi kan dia divonis juga sama dokter kan. Tapi semangat itu tidak berkurang untuk melayani. Jadi saya arahkan saja mata saya hanya fokus kepada Tuhan. Apapun ada yang terjadi dalam kehidupan saya, ya saya pasrah kepada Tuhan. Melalui masalah kanker. Lalu masalah lagi yang satu, saya kena itu usus buntu. Ya ini lebih berbahaya lagi. Kalau kanker itu saya tidak pernah merasa sakit. Cuma badan saya semakin menurun, semakin kurus saya waktu itu. Tapi yang lebih berbahaya waktu saya kena tahun 2019, saya itu kena usus buntu. Ternyata udah pecah Pak Andi dan teman-teman. Dan itu udah berbau busuk. Dan menurut dokter, Bapak seharusnya tidak sampai ke operasi. Bapak udah lewat sebetulnya. Karena pada umumnya orang yang sakit usus buntu, kalau udah pecah itu ya sudah. Iya. Dan dibilang ini saya lihat bukan 2-3 hari pecahnya. Ini sudah lama karena udah berbau busuk. Udah pecah, udah kemana-mana. Bahkan usus buntunya itu udah nggak ada, tinggal akarnya. Tapi usus saya itu tidak ada yang rusak. Yang lain-lain itu. Waktu kata dokter, iya, kan dicuci sapunya usus itu sama-sama dokter. Iya, dibersihin semuanya. Jadi dia bilang, kok Bapak kok bisa hidup? Dia bilang. Dokter-dokter itu pada heran semua, kok Bapak bisa hidup? Tapi menurut mereka, menurut medis itu mungkin Bapak imunnya kuat, dia bilang begitu. Tapi saya sempat bercanda, saya bilang bukan imun yang kuat, imannya yang kuat. Saya bilang sama dokter begitu. Jadi itu Pak Andi, yang menurut saya itu bagaimana saya merasakan mujizat Tuhan. Tapi seperti Pak Andi bilang tadi, bahwa mujizat itu bukan tujuan. Tujuan hidup kita supaya memuliakan Allah. Jadi di tengah-tengah masalah yang saya hadapi, hari-hari ini orang itu mereka selalu bilang Bapak ini mengalami mujizat Tuhan. Karena udah divonis dokter, udah usus buntu, belum lagi waktu saya COVID hampir berangkat, nafas tinggal di leher. Tapi saya minta sama Tuhan saya nggak mau ke ICU, apalagi ke ventilasi. Karena kan ventilator. Saya nggak mau ke ventilasi lagi. Ventilator. Karena saya lihat kawan-kawan saya pendeta yang masih di bawah umur saya dari ICU ke ventilator berangkat. Ada beberapa orang itu. Jadi itu terbayang-bayang di pikiran saya. Tapi ya saya pikir sudah waktunya saya sudah sampai di sini. Saya pasrah kepada Tuhan. Tapi lain cerita, saya bisa pulang walaupun sampai hari ini masih ada dampak dari COVID itu. Napas saya sekarang masih agak ini Pak Andi. Ini dari 2021. Nah, saya latihan terus napasnya ini. Napas saya ini enggak ngos-ngosan begini kalau ngomong. Saya lancang kalau ngomongnya. Tapi karena masih dibilang itu long COVID sampai hari ini. Jadi saya hanya nikmati saja apa yang menjadi kedaulatan Tuhan kehidupan saya hanya mengikuti saja apa maunya Tuhan. Ya, mudah-mudahan saya sampai 70 bulan Mei nanti umur saya 70 tahun. Iya. Iya. Kalau Pak Andi kan umur 69 ya? 68 ya. Iya. Beda 2 tahun Pak ya? Iya. Puji Tuhan, saya menikmati bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup saya ya ngalir aja, enjoy saja. Ya, yang penting tetap kita
melayani Tuhan. Dan itulah yang dikatakan tadi itu. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun dalam hidup kita. Nah, itu salah satu buku yang saya baca itu, Rick Warren ya. Dalam 40 Days itu dia bilang, tujuan hidup manusia itu adalah satu, adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam kondisi seperti apa yang saya alami. Dan saya percaya juga kawan-kawan juga bisa. Mungkin versinya berbeda dengan saya. Ya, tapi bagaimanapun juga kita manusia itu seperti Pak Andi bilang tadi, yang namanya penyakit itu nggak bisa dihindari. Namanya masalah itu nggak bisa dihindari. Pasti ada dalam kehidupan kita. Tetapi persoalannya bagaimana kita menangani masalah itu, bagaimana kita memanage masalah itu apabila datang menimpa kehidupan kita. Kita bawa untuk Tuhan. Jadi kira-kira begitu Pak Andi. Oke. Ya, terima kasih Pak Andi. Terima kasih untuk kesaksiannya Bapak Hendrik. Oke, ada teman lain mungkin ada yang mau bertanya atau men-sharingkan pergumulan. Silakan Bu Nita. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Saya melihat mukjizat ini kayaknya nggak selamanya harus sesuatu yang mendatangkan keajaiban, sesuatu yang spektakuler ya, spektakuler. Karena saya punya pengalaman begini Pak. Saya tuh sampai saat ini itu saya pengidap penyandang hipertiroid. Nah, hipertiroid ini memang adalah penyakit yang mengganggu metabolisme tubuh. Jadi itu ada di hormon tiroid saya, Pak. Terdapat tumor di bagian leher. Nah, itu Itu mengganggu metabolisme tubuh. Jadi hormon TSH saya itu rendah dibandingkan dengan normal. Jadi hipertiroid. Jadi badan itu tidak bisa gemuk, nggak bisa bertambah berat badan. Cenderung tuh. Dokter bilang tidak boleh capek. Itu ada mengganggu jantung. Jadi detak jantungnya kadang-kadang tuh Pak cepat. Tapi itu juga ritmenya maksudnya nggak continue tapi kadang-kadang gitu Pak. Ini udah lama saya idap. Tapi saya berpikir gini. Saya tuh sebenarnya berterima kasih pada Tuhan. Kenapa? Karena dengan sakit yang ada pada diri saya, menyadarkan saya bahwa terus-menerus hidup saya harus diperbaharui. Dengan keadaan seperti ini, kita harus lebih keajaiban yang dia berikan kepada saya, mukjizat yang dia berikan kepada saya justru sakit ini. Karena apa Pak? Karena dengan keadaan begini, saya semakin menyadari siapa diri saya sebenarnya. Siapa saya ini milik siapa? Saya ini kepunyaan Pak. Bahwa ini hanya milik Tuhan, bukan punya siapa-siapa. Jadi seharusnya lah memuliakan Tuhan. Apapun sakit yang kita derita, tidak usah menginginkan mukjizat. Mukjizat itu kalau Tuhan mau dia lakukan, tapi kalau dia tidak mau ya tidak dia lakukan. Ya kan Pak? Jadi saya menganggap bahwa mukjizat itu tidak selalu harus yang hal-hal ajaib, sembuh, dan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang mengejutkan. Bagi saya itu enggak seperti itu mukjizat. Kita bisa ada sampai saat itu adalah mukjizat. Kita bisa bernafas itu adalah mukjizat. Kita bisa ada sampai saat ini sebagaimana kita adanya itu adalah mukjizat. Itu Pak. Yes. Dan tidak punya kesaksian lain lagi, Tuhan itu memang baiknya luar biasa. Saya juga bersaksi lagi dulu waktu saya masih usia belasan, itu ayah saya meninggal cepat sekali. Ayah saya meninggal cepat sekali usia 42 tahun. Ibu saya memiliki 4 anak, nggak punya pekerjaan ibu saya Pak. Sama sekali ibu rumah tangga sejati. Pada saat ayah saya meninggal mendadak, itu sepertinya dunia itu gelap. Aduh Tuhan, nanti siapa yang cari nafkah? Ibu saya nggak bisa apa-apa. Tapi ternyata Tuhan pelihara saya sampai sekarang. Dan itu mukjizat. Saya merasakan itu mukjizat, Pak. Memang betul ya, Pak ya. Kalau hidup kita bergantung kepada Tuhan,
jatuh bangun, banyak kesulitan, hambatan. Itu merupakan mukjizat bagi saya karena itu berarti Tuhan masih sayang kepada kita, tidak membiarkan kita. Oke, itu saja Pak Andi, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Mujizat tidak selalu berbentuk hal-hal spektakuler. Bahkan mujizat bisa terjadi pada saat kita tidak mengalami mujizat. Ya, karena Tuhan justru membuat mujizat yang lain, yaitu iman kita tetap dipelihara meskipun mujizat tidak terjadi. Nah, orang seringkali pikir yang namanya mujizat itu harus sembuh. Dengan aku sembuh, aku akan memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau nggak sembuh, justru yang namanya mujizat itu kalau kamu nggak sembuh, tapi kamu tetap mau memuliakan Tuhan. Itu baru mujizat yang luar biasa. Meskipun tidak sembuh. Aku tetap percaya Tuhanku itu baik. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Meskipun aku tidak mengalami mujizat. Nah, itulah mujizat. Ya, oke. Nah, kita sungguh bersyukur untuk semua anugerah pengertian bijaksana yang daripada Tuhan. Oke, ada teman-teman lain yang mau sharing atau mau bertanya atau mau menanggapi? Saya Pak Andi. Silakan Pak Roni. Ini ada dua yang mau saya sampaikan. Pertama, kasusnya Ibu Nita itu sudah pernah saya alami, vonis hypertiroid, tetapi memang Tuhan itu baik ya. Jadi itu diberikan jalan. Waktu itu di tahun berapa saya lupa, baru ada yang disebut dengan nuklir. Nah, itu nuklir, itu di nuklir tiroidnya. Dan saya sebagai satu orang kelinci percobaan pada waktu itu di Universitas Pajajaran. Jadi kebetulan juga, bukan kebetulan saya kira, anugerah. Iya. Itu kasusnya akan berdampak itu, maaf kata, kalau ke sperma itu tidak akan bagus dan atau sembuh. Itu aja dua apanya. Tetapi kalau yang sekarang sudah banyak kesembuhan Bu lewat nuklir itu. Ini untuk yang kedua Pak Andi, yang minggu lalu tanda-tanda itu dari Markus itu, ini memang masih menjadi satu doktrin dalam gereja yang biasalah menikmati mencari mukjizat lah ya. Ini bahwa itu satu doktrin yang memang kuat ditanamkan semenjak berjemaat, bahkan dalam step by step school-nya ya, dalam sekolah pemuritannya itu. Dan ini yang merupakan satu hal yang mungkin yang harus perlu buat saya sendiri ini sebagai anggota jemaat yang masih berada di dalam jemaat situ, untuk membukakan ini, bahwa ini doktrinnya memang kuat sekali. Kalau tidak ada tanda-tanda, kamu tidak ada iman, tidak ada kesembuhan, kamu tidak punya iman. Itu aja kuncinya. Kata-kata kuncinya, kalau nggak sembuh, kamu nggak beriman. Kalau nggak keluar setannya, kamu nggak beriman, kurang beriman. Mungkin ini yang
dalam pikiran saya yang masih terlalu kuat ya, yang memang harus pelan-pelan untuk membongkar ini bagi mereka, buat saya khususnya gitu Pak Andi. Itu aja mungkin Pak Andi. Ya, ya kita memang kalau menghadapi arus yang kuat, kita memang bisa kewalahan menghadapi itu. Apalagi jemaat yang sudah diracuni oleh pemahaman-pemahaman yang keliru. Yang tadi, berarti tanda itu menjadi tujuan utama. Saya memperoleh tanda. Jadi selalu ingin dapat mujizat, ingin dapat kesembuhan. Itu sudah kalau diracuni seperti itu memang sulit untuk mau diajak memahami kebenaran, kecuali Roh Kudus yang menyadarkan, menginsyafkan, dan mengoreksi hidup orang percaya untuk kembali kepada jalan yang benar. Jadi ya tetap kita harus berjuang apapun dan bagaimanapun caranya untuk kita bisa menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan. Cuma ini nasihat dari yang saya dapat juga ya dari Pendeta Stephen Tong, bahwa jangan kita menghabiskan waktu untuk tanda petik hal yang akhirnya sia-sia. Maksudnya begini, saya mau tidak mau harus memilih di mana tempat saya lebih melayani dengan lebih efektif atau melayani dengan lebih sasaran tepat, lebih tepat. Ada teringat kata-kata dalam Alkitab, jangan memberikan mutiara kepada babi, dan jangan kita mau menjadi juru selamat di tempat yang kita memang tidak bisa berfungsi dengan semaksimal mungkin. Artinya, daripada saya menyia-nyiakan waktu, habis waktulah istilahnya untuk dan habis energi untuk sesuatu yang nggak jelas, saya lebih baik pilih tempat di mana Tuhan atau saya ditempatkan di tempat yang saya bisa lebih leluasa memberitakan kebenaran firman-Nya dan lebih efisien dan lebih efektif. Nah, untuk itu memang perlu hikmat, bukan karena saya memilih itu karena keegoisan saya atau kepentingan pribadi saya, bukan, tapi ini demi pemberitaan misi kerajaan Allah yang lebih efektif, lebih menyebar luas, dan betul-betul itu dibutuhkan di tempat tersebut. Jadi pernah terjadi seseorang di satu gereja, dia mau berjuang untuk menjadi garam dan terang di gereja itu. Tapi gereja itu sudah umurnya ratusan tahun dengan tradisi-tradisi yang begitu kuat. Sehingga kalau kita berjuang di situ, kita itu seperti tenggelam dalam arus lautan atau ombak lautan yang amat sangat besar dan menelan kita.
Akhirnya segala usaha kita kena ombak seperti itu. Istilahnya seperti menggarami lautan. Ya, saya harap mengerti maksud saya. Menggarami lautan. Jadi daripada saya habis energi untuk menggarami lautan, saya lebih baik mencari tempat di mana tempat itu membutuhkan untuk digarami dan memang betul-betul tempat itu tempat yang sangat terbuka untuk bisa digarami. Untuk kalau saya berfungsi sebagai terang, saya tidak perlu berusaha menerangi tempat di mana di bawah sinar terik matahari. Nah, terang saya baru lebih bisa berfungsi dengan tepat kalau di tempat yang membutuhkan terang. Ya, kira-kira begitu. Meskipun ilustrasi ini nggak sempurna, tapi merupakan satu tanggung jawab saya untuk mempertimbangkan di mana Tuhan mau pakai saya untuk betul-betul bisa berfungsi sebagai garam dan terang yang berfungsi. Jangan jadi garam dan terang yang tidak berfungsi. Ya, seperti tadi misalnya memberikan mutiara kepada babi itu nggak ada gunanya sama sekali. Ya, bukan saya katakan bahwa itu semua pasti babi dan tidak ada jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan. Mungkin ada. Dan Tuhan mungkin mau pakai kita untuk 1-2 jiwa. Tapi seandainya Tuhan memanggil saya di tempat lain yang bisa menjangkau 100 jiwa, ya dengan waktu yang singkat, sedangkan 2 jiwa membutuhkan waktu 30 tahun untuk bisa menjangkau 2 jiwa. Ya, secara perhitungan tentunya perhitungan matematis dan efisiensi dan sebagainya, ya why not saya tidak memilih tempat yang saya bisa menjangkau ratusan jiwa dalam waktu yang lebih singkat daripada cuma 2 jiwa membutuhkan 30 tahun. Saya tidak katakan bahwa 2 jiwa itu tidak berguna, juga bisa berguna dan juga bisa itu Tuhan mau pakai saya untuk menjangkau 2 jiwa saja selama 30 tahun, bisa juga. Tapi belum tentu juga Tuhan mau menempatkan saya di situ. Mungkin juga Tuhan mau menempatkan saya di tempat yang menjangkau dengan lebih luas dan lebih efektif. Nah, itulah yang juga jadi pertimbangan saya. Dulu kenapa saya di gereja saya yang lama, saya hanya memutuskan untuk meninggalkan gereja saya yang lama. Dan saya pindah ke gereja yang sekarang. Dan kenapa saya juga meninggalkan tempat ladang pelayanan saya yang lama dan akhirnya saya mau mengajar jadi dosen distris sampai hari ini. Ya, jadi itu membutuhkan waktu memang mempertimbangkan tempat di mana Tuhan memanggil saya. Jangan cepat-cepat dan juga jangan berlama-lama sampai itu tadi, tanda petik, membuang-buang waktu yang nggak jelas. Jadi misalnya, ya omong kosong di satu gereja yang sudah umurnya ratusan tahun, saya mau merombak gereja itu dalam sekejap. Suatu yang impossible. Kecuali Tuhan memang punya rencana saya menjadi, tanda petik, seorang Martin Luther di gereja itu. Sehingga semua tradisi bisa dibongkar. Semua ketidakberesan bisa dihancurkan. Untuk gereja itu betul-betul total mengalami pembaharuan.
itu lain perkara. Kalau Tuhan punya rencana seperti itu melalui hidup saya, benteng-benteng yang kuat dirobohkan, dihancurkan. Tapi itu tanda petik juga, apakah benar Tuhan mau pakai saya seperti itu? Atau ya Tuhan ingin saya di tempat yang lebih efektif dan efisien. Ya, itu aja dari saya. Wah, ini sudah jam 9 lebih ya. Jadi kelihatannya membahas mujizatnya itu ya kita sudah oke ya. Jadi tidak ada yang keberatan dengan apa yang saya sudah sampaikan. Dan kesaksian-kesaksian ini semua juga boleh menunjang. Ya, jadi sekali lagi saya percaya bahwa mujizat itu ada. Tapi kita bukan tergila-gila dengan mujizat. Ingat tujuan utama. Ya. Ada Bu Tripi yang mau bicara. Iya Pak, hanya menanyakan berarti penderitaan yang menurut kita itu suatu penderitaan itu sebetulnya suatu kebahagiaan untuk kemuliaan Tuhan ya Pak ya. Yes, benar. Tuhan bisa pakai itu Terima kasih. untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan sakit penyakit dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara bisa lihat di tadi kesaksian saya tentang Riana, nama lengkapnya Meriana Rungkat. Ya, di Facebook. Ya, Meriana Rungkat. Nah, saudara bisa lihat di situ. Bagaimana kesaksian dia, pergumulan dia. Ya, bagaimana dia juga terus menghibur teman-temannya yang sakit. Dan satu persatu teman-temannya meninggal dunia. Satu persatu teman-teman yang dia hibur di rumah sakit dipanggil Tuhan. Sampai suatu saat giliran Meriana Rungkat sendiri dipanggil Tuhan. Ya, sampai hari ini saya tetap mengirim message ke HP-nya Meriana Rungkat yang mungkin dipegang oleh suaminya atau keluarganya. Semoga juga mereka terus boleh dikuatkan dan diteguhkan. Oke, kita bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya. Nah, ini saya mau minta teman lama saya untuk pimpin doa ini, Bapak Budi Sanjaya. Mohon dengan hormat bisa memimpin doa buat kita semua. Tolong mic-nya bisa di unmute. Ya. Oke. Baiklah, Silakan, Bapak-bapak, Pak saudara. Budi. Ya, kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang baik, Bapak yang selalu mengasihi kami. Ya. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh disatukan di dalam Tuhan. Untuk kami boleh belajar sekali lagi kebenaran yang Tuhan ingin kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Biarlah hal-hal yang sudah kami dengar malam ini boleh kami resapi, kami renungkan, dan kami boleh lebih mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya yang kami harus lakukan di dalam hidup ini. Ya. Utamanya tentang mujizat. Kami tahu Tuhan, seringkali kedagingan kami lebih besar daripada kerinduan kami memuliakan Engkau. Ya. Tapi biarlah malam hari ini kami diingatkan, kami ditegur, kami boleh belajar bahwa Engkau ingin kami sungguh-sungguh mengetahui kehendak Tuhan yang sesungguhnya harus kami lakukan di dalam hidup yang cuma satu kali ini Tuhan.
Biarlah Ya. kami membuka hati kami untuk senantiasa mendengar suara yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih untuk Pendeta Andi Halim yang sudah memaparkan begitu jelas. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat bijaksana-Mu, Tuhan. Sehingga kami semuanya boleh dipuaskan, dapat menikmati kehadirat Tuhan sewaktu kami masih ada di dunia yang fana ini. Ya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadikan satu pelajaran malam ini. Dan boleh kami bagikan kepada setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan di mana kami itu berada. Terima Ya. kasih Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.